Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak-anak kita dimanapun mereka berada, insyaallah dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rahmakumullah. Konsep iman itu harus kita restart ulang, Pak. Harus senantiasa diperbaharui terus gitu. Artinya mindset kita itu harus terus diperbaharui. Positive thinking lah kira-kira kayak gitu, Pak. Karena apa? Iman yang ada di dalam sanubari kita itu tidak bisa hanya ikrar saja, Pak, hanya di lisan saja. Bahwa konsep iman itu ya pengakuan, iqrarun bil lisan, tetapi lebih daripada itu harus af'alun bil arkan, harus lebih kepada sifatnya aplikasi, Pak. Jadi pelaksanaan. Jadi iman saja, kita mengaku saja, hanya iman saja di dalam diri kita, di dalam qalbu kita, tapi kalau tidak ada prakteknya sama aja bohong. Nah, kira-kira gitu, Pak. Salat wajib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu adalah kewajiban. Aplikasinya, prakteknya Islam itu bahwa yang namanya orang Islam, yang namanya kita meyakini rukun Islam, itu harus sholat. Karena sholat itu tidak hanya jati diri kita sebagai orang yang beriman atau berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Islam itu sebagai pilar, sebagai tiang. Kan Nabi bilang bahwa ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita menegakkan Islam. Bahwa as-salatu ima, as-salatu ima, as-salatu ima, wis pokoknya melak wajib, gitu wis, pokoknya yang penting bersuara lah, kira-kira gitu, Pak. Ujungnya nggak tahu nggak apa, pokoknya kira-kira dun dan kayak gitu aja, Pak. Pokoknya yang terdengar itu melok gitu, ikut gitu. Entah ngomong-ngomong wis gak aru, pokoknya ngomong aja, Pak. Jadi as-salatu imaduddin imaduddin. Jadi salat itu tiang agama. Dilanjutkan pada hadis selanjutnya, seterusnya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Jadi siapapun di antara kita yang mendirikan salat, yang melaksanakan salat, pada hakikatnya kita telah mendirikan agama. Jadi di mana-mana kalau orang masih ada yang sholat, berarti itu agamanya baik, berarti agamanya bagus. Kalau di satu tempat, di satu area, di satu komunitas tidak ada orang yang sholat, berarti agamanya tidak bagus. Kira-kira tolak ukurnya itu, Pak. Indikatornya lah, kira-kira gitu kalau bahasanya Darus Saadah ya. Sebaliknya, siapapun yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat, faqad hadamaddin, kata Nabi, berarti telah merobohkan agama, merobohkan tiang agama. Jadi bagaikan pilar. Jadi pilar ini, tiang-tiang masjid ini, kalau tidak ada, roboh, Pak. Di atas itu tidak ada kekuatannya karena tidak ada pilarnya, tidak ada yang menyanggah. Iman berkali-kali kami sampaikan dan tidak pernah bosan kami sampaikan, iman itu adalah pondasinya gitu. Yang kita duduk sekarang ini adalah pondasinya, pondasi daripada masjid. Sekalipun ada pilar tapi pondasinya tidak kuat, tetap roboh, Pak.
Nah, maka iman dan Islam itu harus beriringan, seiring sejalan. Puasa sering kami sampaikan. Sekalipun Allah di dalam Al-Quran bahkan sampai kiamat nanti Al-Quran ada, Al-Quran berbicara bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu wajib, tapi karena belum ada panggilan iman atau pura-pura tidak tahu atau bahkan meremehkan, nggak bakalan puasa dia, Pak. Iya, Ramadan 1 bulan, tapi makan tetap, minum tetap. Imannya kemana? Wallahu a'lam. Islamnya kemana? Wallahu a'lam. Nah, maka mindset kita harus selalu diperbaharui, direstart kembali. Kita perbaharui lagi. Bagaimana caranya? Memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Bahkan di ayat lain, dan insya Allah semua kita hafal, Allah itu kan berkali-kali di dalam Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat Allah itu memperingatkan kepada kita. Salah satunya adalah alhaakumut iki turu kabeh kepiye? Alhaakumut mana lho pada ngaji lho. Jadi biar kelihatan banyak orang lah kira-kira kayak gitu, Pak. Gitu. Ya, sekalipun yang ngaji gini-gini doang jumlahnya. Sebenarnya di sini tuh banyak, Pak, sebenarnya, Pak, bahwa yang di ruang-ruang kosong ini karena bapak itu bukan wali, jadi nggak bisa melihat, Pak. Jadi yang bisa melihat itu hanya wali, Pak. Jadi ruang kosong ini sebenarnya banyak jamaahnya. Namun karena bapak bukan wali ya sudahlah. Nggak kelihatan gitu. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Sudah banyak aku kasih sama kamu. Sampai itu wis takai akeh lho. Udah banyak kebahagiaan, kesenangan, apalagi ya sesuatu yang mengembirakan. Harta, materi, istri udah dikasih, anak udah dikasih. Tanah ada di mana-mana umpamanya. Mobil bahkan di bagasi itu tidak muat lagi. Sampai keluar tuh mobil. Masjid udah dibangun nih sama perusahaan. Dan diakui dan diakomodir oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Bagus, baik, indah gitu. Empuk gitu, hangat. Yang harusnya dingin tiba-tiba karena memang bangunannya bagus, jadi hangat kita di dalam. Padahal sudah aku kasih makan kalian itu, kata Allah. Sudah aku kasih kebahagiaan, sudah aku kasih pekerjaan, sudah aku kasih istri, sudah aku kasih anak-anak, sudah aku masih banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhaakumut takatsur. Nah, jangan sampai nanti mindset tadi, Pak, yang jarang atau bahkan bisa jadi kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika hatta zurtumul ngono lah, Pak, iki lho. Suaranya gitu loh, ber. Ya, meskipun rada salah dikit ada apa-apa lah. Penting bur. Nah, gitu, Pak. Biar kedengaran banyak orang lah. Gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah hatta zurtumul maqabir baru kita melek. Oh iya. Di mana aku ini gitu. Kok anakku, istriku gitu. Kok mereka pada nangis? Ternyata kita sudah di alam yang berbeda. Karena kelalaian kita, karena kesombongan kita, dengan kesombongan itu kita menginjak-injak kebenaran, kira-kira kayak gitu, Pak.
Udah dikasih kesenangan, udah dikasih nikmat, tapi kita lupa. Begitu hatta zurtumul maqabir, baru kita melek, Pak. Oh iya, kalla saufa ta'lamun. Kata Allah itu, nanti lo tahu nih nanti. Kata Allah kira-kira kalau bahasa kita, kok sampai neruh gitu, kira-kira gitu, Pak. Nanti maneh nyahok lah kira-kira gitu, nanti kalian tahu lah. Summa kalla saufa ta'lamun. Nanti kalian pasti tahu, kata Allah. Kalau sudah bertemu dengan kematian, latarawunnal latarawunnal jahim. Oh, begitu kita semakin tahu kita sudah di neraka jahanam, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maka rugi Masjid Darus Sa'adah yang penuh dengan kebahagiaan ini, tempat yang penuh dengan kebaikan ini, penuh dengan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak kita maksimalkan. Rugi kita ketika sudah mati, dan bahkan ketika kita benar-benar sudah sadar latarawunnal jahim, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam, baru kita merasa, oh rugi. Dulu kenapa Darus Sa'adah yang sudah dibangun capek-capek, udah dibeli karpetnya dan seterusnya, tapi enggak aku nikmati. Rugi, Pak, kita. Maka saya katakan tadi, banyak cerita, banyak kisah, banyak sejarah yang mencatat, Pak. Ya gampangan tak labah deh. Insyaallah Bapak tahu lah. Buka di Surat Taubah ayat 75, 76, 77-nya itu kalau tidak salah itu. Bis golek aja, cari, Pak. Pasti ada di situ. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna lanakunanna minas salihin. Berjanji, Pak. Padahal Sa'labah itu diberikan lakab, dijuluki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hamamatul masjid. Sebagai apa, Pak? Hamamatul masjid. Jadi hamamatul masjid itu, hamamah itu merpati, Pak. Burung dara. Masjid itu masjid. Tapi hamamanya, mimnya itu tidak bertasydid, Pak. Jadi hamamul masjid atau hamamatul masjid, burung merpati. Kalau hamamatul atau hamamul masjid, itu jeding, Pak, kamar mandi masjid artinya. Kalau dia bertasydid, mimnya bertasydid, hamamun itu kamar mandi, jedingnya.